Pada sesi hari ini, kita akan membahas perubahan perilaku masyarakat di sektor telekomunikasi sebelum, saat, dan setelah COVID-19 selesai. Untuk memperkaya insight tersebut, bersama dengan Hermawan Kartajaya, founder and chairman Marplus Inc., kami hadirkan Johnny G. Plate, Minister of Communication and Informatics Republik of Indonesia, Arif Yahya, member of Jakarta CMO Club, Siti Hoiriana, Direktur Consumer Service Telkom Indonesia, Feby Salianto, Chief Enterprise and SME Officer XL Axiata, Bayu Hanantasena, Chief Business Officer Indosat Ooredoo. Selain itu, kita juga ditemani perwakilan dari sejumlah asosiasi. Ririk Adriansyah, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Jamalul Iza, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Muhammad Arif Angga, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Kristiano, Ketua Umum Masyarakat Telekomunikasi Indonesia. Jangan lupa untuk mengisi polling yang akan kami adakan sepanjang acara, yang hasilnya akan kami umumkan di akhir sesi. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, para marketer dari seluruh Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dari marketer seluruh Indonesia, terutama yang dari industri telekomunikasi. Selamat bergabung dalam acara Industry Roundtable di Telecommunication Services and Industry. Siang ini kita punya beberapa tamu istimewa. Yang pertama itu adalah Bapak Menkominfo, Bapak Johnny G. Plate. Terus juga ada Bapak Arif Yahya, anggota Jakarta CMO Club. Juga ada Bapak Riri Adriansyah. Pak Arif Yahya dan Pak Riri Adriansyah itu adalah kedua beliau merupakan pemenang Marketer of the Year. Pak Arif Yahya pemenang tahun 2013, Pak Riri adalah pemenang tahun 2017. Tapi kita juga punya beberapa tamu istimewa lainnya, yaitu ada Ibu Siti Hoiriana, beliau adalah Direktur Consumer PT Telkom Indonesia. Ada Pak Feby Salianto, beliau adalah Chief Enterprise and SME Officer PT XL Axiata. Terus kita juga ada ketua asosiasi lainnya seperti Bapak Jamalul Iza, Bapak Muhammad Arif Angga, dan tidak boleh kita lupakan juga itu adalah Bapak Kristiano. Beliau sudah bergabung dengan hari ini dengan kita semua. Kebetulan pada tahun 2016 Marplus dan masyarakat telematika yang saat itu dipimpin oleh Pak Kristiano dan Pak Kristiano kembali menjabat untuk tahun 2016 sampai 2021. Sebenarnya adalah pengen mengajak asosiasi Kota Mandia dan asosiasi Kabupaten se-Indonesia supaya punya jaringan broadband di Indonesia. Nah, waktu itu sebenarnya yang ikut membantu itu adalah Huawei. Itu perusahaan yang memang waktu tahun 2016 saya menemani Pak Hermawan Kartajaya melihat bagaimana mereka itu telah masuk era true broadband ini kan. Itu bahkan itu sesuatu yang luar biasa sekali ya ini kan, karena broadband itu bukan hanya digunakan untuk katakanlah untuk penduduk perkotaan ini kan, tapi bahkan untuk pertanian, peternakan segala macam itu kan. Sampai sapi, pohon-pohonnya itu ternyata sudah ada kayak chip yang bisa dipantau dengan hebat oleh timnya Huawei gitu. Nah, ini adalah yang dulunya pernah dirintis oleh Marplus dan Mastel ini kan. Moga-moga dengan adanya momentum work from home, study from home ini nanti menjadi salah satu bahan ini kan. Bagaimana kita nanti kembali bisa membangun jaringan internet yang bagus untuk Indonesia supaya nanti Indonesia bisa maju lebih cepat lagi ya ini. Nah, kami di Marplus Incorporated, kami juga sebenarnya telah menyiapkan studi yang kita lakukan untuk pelanggan di industri komunikasi, terutama yang sudah menikmati beberapa produk inovasi dari pelaku industri terkait dengan work from home maupun study from home gitu. Nanti kita akan persilahkan Pak Reza Prabowo dari salah satu konsultan dari Marplus Incorporated untuk memaparkan hasil dari studi yang dilakukan oleh Marplus Incorporated yang dilengkapi dengan Happy dan fasilitas kata Anda. Kami persilakan Pak Reza Prabowo. Oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir di Industri Roundtable pada siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba menyampaikan hasil riset yang sudah kami lakukan kurang lebih dalam 1 minggu terakhir terkait telco industri. Oke.
Jadi langsung saja. Objektif dari riset kita kali ini ada 3 hal. Yang pertama, kita ingin memahami dampak dari COVID-19 terhadap industri telekomunikasi yang nanti kita akan lihat di belakang. Yang kedua, kita ingin mengidentifikasi kira-kira apa sih faktor pertimbangannya ketika masyarakat memilih internet sebelum masa COVID dan sesaat masa COVID-19 ini. Dan yang ketiga, kita juga ingin mengeksplor penggunaan internet sebelum masa COVID dan saat masa COVID-19 ini. Untuk respondennya sendiri, kita berhasil menginterview 124 responden, yang dimana mayoritas 58,1% berasal dari Jabodetabek. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai preferensi masyarakat dalam memilih layanan komunikasi. Sebanyak 31,4% masyarakat memilih menggunakan atau mengalami kenaikan penggunaan video call selama masa pandemik, yang dimana mayoritas sebenarnya masih menggunakan free internet call seperti WA call ataupun line call di sebelum dan sesaat masa pandemik. Namun kita melihat di sini ada peningkatan cukup signifikan, di mana untuk video call-nya itu mengalami kenaikan 31,4% dibandingkan masa sebelum pandemik. Dan ternyata 36,6% itu mayoritas peningkatannya terjadi di luar Jabodetabek. Sehingga kita melihat banyak orang-orang yang di luar Jabodetabek juga sudah mulai shift menggunakan video call sebagai media untuk berkomunikasi, baik secara personal maupun profesional. Kemudian untuk media consumption, kita sebenarnya melihat tidak ada perbedaan yang cukup signifikan kalau kita melihat secara ranking untuk penggunaan media consumption. Yang di sini kita fokusnya ke digital media consumption. Namun kita melihat penggunaan aplikasi untuk video conference meningkat 33,5% dibandingkan masa sebelum pandemik COVID-19. Dan kalau kita lihat untuk entertainment-nya, untuk online video atau movie streaming mengalami kenaikan kurang lebih 10%, yang tadinya 76 sekarang menaik menjadi 85,5%. Untuk poin ketiga, mengenai broadband service preference, kita melihat bahwa ternyata mayoritas dari responden atau masyarakat masih menggunakan atau masih bergantung kepada data seluler di era pandemik ini. Karena kita melihat juga untuk pemasangan WiFi pun sekarang masih cukup susah dan banyak yang mengantri seperti itu. Bahkan banyak provider yang menolak untuk atau untuk mengaplikasikan memasang WiFi di rumahnya. Dan kenaikannya cukup signifikan di sini, meskipun masih di bawah 10% ya, ada 33,9% naik menjadi 42,7% untuk penggunaan fixed broadband di era masa pandemi COVID-19. Nah, di faktor pertimbangannya sebelum masa pandemik ada 3 faktor pertimbangan utama masyarakat ketika memilih layanan internet provider. Yang pertama, kualitas jaringan, yang kedua, harga yang affordable, dan yang ketiga adalah bundling yang menarik. Nah, namun setelah terjadi atau wabah COVID ini mulai tumbuh, ternyata di sini ada faktor pertimbangan lain yang muncul, yang dimana itu network speed, yang di situ cukup mengalami kenaikan signifikan adalah 12,1%, tapi masih urutannya masih sama, kualitas jaringan masih nomor 1, harga yang affordable nomor 2, namun di nomor 3 berganti dari interesting bundling package ke seperti itu. Nah, yang terakhir untuk internet kota, di sini terjadi kenaikan untuk penggunaan internet kota yang di atas 150.000. Jadi di sini dari 14,5% menjadi 19,4% untuk penggunaan kota yang di atas 150.000 per bulan. Dan kalau kita tanya lebih lanjut, apakah masyarakat akan kembali lagi menggunakan kota yang terdahulu setelah era COVID ini, ternyata sebesar 88,7% responden akan kembali lagi menggunakan kota yang sebelumnya atau akan kembali ke behavior yang sebelum COVID. Namun kita melihat di sini ada 11% yang memang sudah nyaman dan mungkin akan memulai behavior baru setelah era COVID-19 ini. Oke, yang terakhir sebagai penutup ada 3 kesimpulan utama dari survei ini. Yang pertama adalah seiring peningkatan internet kota consumption yang disebabkan oleh penggunaan video conference aplikasi dan juga penggunaan online streaming video, maka kita melihat di sini
peningkatan internet tidak bisa dihindari. Maka dari itu kita juga akan melihat nanti di dampak selanjutnya untuk stabilisasi jaringan internet itu sangat krusial. Namun kita melihat juga bahwa sebenarnya mereka itu akan kembali lagi ke penggunaan atau behavior lama mereka. Hanya beberapa minoritas yang masih di bawah 15% yang akan tetap stay di penggunaan seperti era COVID-19. Jadi harus hati-hati juga nih teman-teman sekalian. Kedua, untuk peningkatan service dan network quality itu sangat penting karena kita melihat sendiri work from home kemungkinan akan diperpanjang dan masih kita tidak tahu sampai kapan selesai. Jadi mereka akan tetap stay di rumah dan untuk memaksimalkan aktivitas mereka akan tetap rely pada konektivitas di internet. Makanya di sini kita menganggap bahwa untuk network quality itu penting sekali untuk ditingkatkan. Yang dimana salah satu alasan mereka memilih jaringan internet adalah kualitas jaringan yang kuat dan juga stabil. Dan yang terakhir, mungkin bisa menjadi pertimbangan juga untuk para players untuk memulai menginvestasikan atau melihat kembali kira-kira secara capital mana saja yang masih produktif infrastrukturnya dan mana saja yang perlu ditambah untuk bisa mengakomodasi kebutuhan dari customer yang dimana mereka membutuhkan koneksi yang stabil, kecepatan internet yang kencang dan juga jangkauan yang luas. Terima kasih dari saya. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi saya Reza Diprowo dan Kevin, dan selamat mengikuti acara Roundtable Telco Industry pada siang hari ini. Oke, terima kasih nih Pak Reza nih. Ini ada satu hal yang menarik nih tadi kan. Memang sekitar 11% itu akan beralih nih kan, beralih dari kebiasaannya dalam penggunaan internet ini kan. Dan kita semua tahu bahwa ada konsep klasik yang dipopulerkan oleh Jeffrey Moore, teknologi adoption life cycle. Nah, kalau kita bicara mengenai kayak teknologi entusias sama early majority, rata-rata persentasenya juga kecil ya gini nih kan. Tapi kalau nanti kita bisa menemukan sesuatu yang menarik itu kan, nanti kita bisa akan membantu melakukan namanya kayak crossing the chasm ini kan. Jadi kita bisa merubah perilaku pengguna ini kan. Itu adalah suatu konsep klasik yang sebenarnya bukan hanya berlaku untuk industri komunikasi atau teknologi, bahkan di industri yang lain ya ini kan. Nah, kita supaya nantinya kita bisa lebih enak bagaimana nanti kita menghadapi COVID-19 ini, Pak Hirmawan sebenarnya pada tanggal 3 April yang lalu telah meluncurkan ini kan konsep marketing untuk surviving, preparing, dan actualizing dalam COVID-19 ini sendiri. Nah, kita persilahkan Pak Hirmawan untuk memaparkan, dan nanti Pak Hirmawan juga akan mengundang beberapa tamu yang akan diajak bareng dalam sesinya Pak Hirmawan. Kami silahkan Pak Hirmawan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Pak Menkominfo, juga Om Swastiastu untuk teman-teman dari Bali dan salam kebajikan. Dan siang ini memang industri roundtable ketiga, tiap Selasa Jumat, untuk yang berminat untuk mendalami industri-industri, kami persilahkan. Ini yang ada di poster ini yang minggu lalu, yang Jumat yang lalu ini, mengenai logistik yang sampai hampir 400 orang, atau 400 lebih sedikit. Tapi hari ini memang istimewa. Dari Selasa, Jumat, Selasa lagi memang ini yang tertinggi. Ini mungkin berkah dari Pak Joni Plate ya, yang hadir di sini. Terima kasih Pak Menkominfo mau hadir langsung di sini. Tapi juga ada teman saya, yaitu Pak Arif Yahya, ya, Menteri Pariwisata 5 tahun, dan juga pernah Parekraf selama setahun, tapi di Rut Telkom. Dan kemudian saya juga welcome special untuk Pak Ririk Adriansyah yang mewakili ATSI. Tapi saya minta menjadi 3 VIP panelis hari ini karena Telkom itu memang punya share yang sangat besar, bukan cuma mewakili ATSI aja, walaupun nanti Telkom diwakili oleh Direktur Konsumer pada waktu pembahasan yang dipimpin oleh Mas Taufik, Ibu Siti, terima kasih. Juga nanti ada pemain dari Oredo, dari Indosat, dan asosiasi-asosiasi lain. Tapi Pak Riri dan Pak Aye ini memang istimewa karena juga pernah mendapatkan Marketer of the Year, juara umum dari Makles Conference yang tiap Desember dihadiri 5.000 orang di Pacific Place. Nah, memang 3 April yang lalu, saya webinar 720 orang, memang saya mengatakan selama 2020 ini kita mesti berani best guess ini. Ya sekarang kalau kita lihat beritanya memang makin, waduh, makin gawat ini. US oil price sampai
pernah negatif ya, tapi lagi di atas zero. Asia tadi Kim Jong Un juga katanya lagi sakit, ini bisa bahaya ini, bisa nuklir tidak tergali. Kemudian dari Eropa saya melihat tadi bahwa Italia sekarang dengan Eropa lagi friksi karena Italia memang mungkin dianggap kurang cepat dan sebagainya dan sebagainya. Ini memang secara politikal, sosial kacau dan kita berjaga-jaga di Indonesia. Saya tahu Pak Jokowi juga sudah bekerja keras, juga bersama menteri-menteri semuanya di semua sektor supaya menghadapi COVID ini. Nah, pada waktu 3 April yang lalu, saya memang mengatakan, ayo kita bikin yang namanya SPA 2020. SPA itu terdiri dari 3, yang namanya survival, yang kedua preparing, dan yang ketiga actualizing. Edwin, PA saya mungkin bisa keluarin slide-nya untuk mengulang lagi aja, supaya kita pembicaraan hari ini lebih terarah, karena kita juga memang bilang bahwa pada waktu itu perusahaan-perusahaan jangan cuma menikmati. Kalau yang tahu kalau telekomunikasi ini mungkin justru menikmati grow, tapi nanti kita dengerin dari para pemain. Kalau kita membahas energi, mining dan resources hari Selasa yang lalu itu ada yang grow, ada yang enggak, ya, karena mining nggak bisa grow karena tergantung orang. Kemudian pada waktu kita bahas logistik, Jumat yang lalu bersama Pak Yonan tampil pada Industri Roundtable pertama dan kedua, itu juga grow rata-rata, terutama yang tier 4, tier 1 yang dekat pelabuhan dan sebagainya memang lagi turun, tapi tier 4 yang langsung ke consumer, itu berkat banyak kiriman-kiriman memang luar biasa. Nah, kali ini telekomunikasi kita dengerin, nah sambil menunggu slide, saya memang pada waktu itu mengatakan survival itu pada saat ini. Tapi kalau untuk yang industri yang grow, itu sebetulnya bukan survival, servicing. Tapi jangan disia-siakan kesempatan ini. Kalau Anda lagi grow pada saat ini, ingat harus service pada customer. Kalau lagi declining, ya memang mesti surviving. Jaga cash flow dan sebagainya. Itu ada white paper-nya. Kalau Anda perlu white paper-nya, saya akan kirim satu-satu. Silakan. Kalau mau cari white paper, kita ada 2 white paper. Satu saya yang sudah saya kirim ke Profesor Philip Kotler dan mendapat sambatan yang sangat baik. Dan beliau minta supaya SPA ini didetailkan. Karena saya bersama Iwan Setiawan lagi menyiapkan buku Technology for Humanity, Marketing 5.0, yang semakin relevan. Karena sampai sekarang teknologi ternyata belum tentu tidak mensupport humanity. Kadang-kadang teknologi itu dipakai untuk hoax, dipakai untuk merusak dan sebagainya. Nah ini, kalau Anda storming, Anda declining, Anda juga harus preparing. Tidak hanya surviving, tapi kalau Anda growing, windfall, itu juga harus preparing. Karena tadi juga dari hasil survei kita lihat, Reza tadi mengatakan bahwa nanti juga akan balik. Walaupun beberapa orang tetap akan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang lebih banyak ke online. Sedangkan corporate pada saat ini corporate customer mungkin lagi declining ya karena work from home dan sebagainya. Dan preparing untuk yang sesudah sekarang ini new normal menurut saya. From home itu ya sekarang ini kita jadi biasa selama 1 bulan ini. Saya juga 73 diabetes, asma dan darah tinggi ini sudah biasa selama sebulan. Waduh, saya tambah kreatif, tambah produktif ini kerja dari rumah. Bahkan saben hari meeting terus di Makplus yang 220 orang ini, 250 orang leader ini tak kumpuli terus untuk membahas bersama. Karena pada saat ini leadership itu lagi diuji. Tetapi kita juga jangan lupa preparing kalau sudah mulai reopening. Kita lihat Amerika sudah mau ngotot reopening, Jerman sudah reopening. Kemudian tadi saya lihat beberapa negara Eropa sudah reopening, walaupun beberapa negara di Asia, terutama yang seperti kita, mungkin belum mikirkan reopening, masih mikirin mudik dan sebagainya. Tapi ini kesempatan momentum ini jangan cuma surviving atau servicing, tapi harus preparing. Sehingga nanti bisa actualizing untuk long term-nya. It will not be the same again.
Kalau saya selalu react, rethink, and reset. Ada 3. Ada new normal, next normal kalau sudah mulai buka lagi tapi harus social distancing, dan yang ketiga post normal. Post normal itu kayak post truth itu. Gimana? Menurut saya harus omni semua ini. Orang sudah harus jadi omni human, organisasi omni dan sebagainya dan sebagainya. Dan jadwalnya kira-kira kayak begini. Ini ada slide yang kedua yang saya mau tunjukkan. Nah, kuartal 1, kuartal 2 itu untuk servicing dan surviving, kuartal 2, kuartal 3 untuk preparing, dan mudah-mudahan kuartal 3, kuartal 4 kalau Indonesia menurut BNPB akan memuncak di Juni, Mei, Juni, dan Juli mungkin, mudah-mudahan kuartal 4 itu sudah bisa balik normal. Walaupun sekarang lagi banyak yang mengatakan ini uncertainty. Nggak apa-apa, mulai begini saja. Event-event kita juga yang banyak dalam 1 tahun kita geser ke kuartal 4 semua. Tapi beberapa event kita jalankan secara online. Bahkan kita sekarang diminta pemerintah Korea menyiapkan 17, 18, 19 Juni untuk Korea Indonesia. Dari tentang Smart City, nah ini ada hubungannya dengan Pak Joni Plate juga. Jadi Smart City, hari pertama tanggal 18 Juni, itu adalah tentang higher education. Dan yang ketiga, hari ketiga 19 Juni itu adalah tentang industrial. Jadi kita lagi mencari hubungan-hubungan kontak-kontak dengan kementerian yang relevan. Termasuk kebetulan di sini ada Pak Menteri Kominfo, saya langsung laporan aja. Mungkin 17 Juni bisa bersama PUPR, bersama Kominfo, kemudian dari Koreanya nanti juga akan tingkat turun menteri. Tapi juga profesor-profesor ingin berkonferensi. Kita memang banyak diminta. Kumham juga minta kita untuk menjadi online organizer dari ulang tahun kekayaan intelektual sedunia. Mendadak aja Makplus ini switch ke banyak online training dan sebagainya, memang bingung. Dimintain ini, dimintain itu. Bahkan beberapa BUMN minta strategic discussion. Webinar dilanjutkan strategic discussion karena ini masa uncertainty. Baiklah, saya tidak berpanjang lebar tentang pembukaan ini. Nah, saya langsung undang saja Pak Joni Plate, Menkominfo kita. Silakan Pak Joni Plate. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Walaupun Pak Joni pasti lagi sibuk bukan main. Silakan Pak Joni Plate. Terima kasih Pak Hermawan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang menjelang sore ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama tentu saya ingin nyapa dulu ini Pak Arif Yahya, mantan Menteri Pariwisata ya, dan CEO Telkom Group. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang. Juga ada Pak Riri ya, dan para pembicara dari industri telekomunikasi sekalian yang saya tentu nggak bisa sebut satu-satu ya. Kiranya dalam situasi ini kita semuanya dalam keadaan yang sehat prima ya di masa pandemik ini. Tadi Pak Hermawan udah membuka sedikit cerita, tapi saya ingin menyampaikan bahwa betul kita setiap hari akhir-akhir ini dihadapkan pada satu sisi masalah medis yang mencemaskan, di sisi yang lain masalah non-medis yang ikut bahkan lebih mencemaskan kita dengan berbagai skenario dan analisa potensi pelemahan global ekonomi, potensi downside risk dari pertumbuhan global, bahkan mungkin saja resesi yang tidak tertutup kemungkinan juga ya bisa saja ya menjadi depresi. Ya ini semua makroekonomi menyampaikan demikian. Tapi bagi Indonesia, bagi kita ya, bagi kita harus selalu tetap optimis ya. Kita meyakini bahwa setelah ini akan ada masa yang juga bagi Indonesia nanti tidak kalah cerahnya. Ya. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa ya pandemi COVID-19 ini berdampak sangat luas ya di berbagai sektor kehidupan, tidak saja tadi seperti saya sampaikan di masalah kesehatan, tapi juga aspek yang lain ya yang mengakibatkan terjadi
pergeseran dan transformasi aktivitas masyarakat dan interaksi masyarakat. Yang tadinya kehidupan kita banyak diisi melalui interaksi fisik, sekarang lebih banyak dengan lockdown atau PSBB atau karantina atau apapun namanya untuk mencegah dan memutus mata rantai sebaran dari virus, ya, maka interaksi itu beralih ke ruang digital. Ya. Peralihan ke ruang digital ini bagi Indonesia, ya, perlu kita juga syukuri karena memang ya pemerintah dan operator-operator seluler yang selama ini telah deploy investasinya secara besar-besaran dan masyarakat ya juga mengantisipasi dan mengimbangi itu juga, yang ternyata saat ini di Indonesia penetrasi internet kita itu 171 bahkan 172 juta dari 270 juta penduduk, ya, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan interaksi masyarakat di dalam ruang digital. Karenanya tentu kami ya harus dan bahkan telah beberapa kali bertemu dan berbicara dengan para operator kita, baik mobile operator maupun fixed operator ya, untuk mempertahankan layanan akses internetnya dengan kapasitas dan kualitas yang baik. Pada saat dimana kita bergeser dari ruang fisik masuk ke ruang digital, maka internetlah menjadi media pentingnya. Pemantauan secara berkala layanan akses internet selama pandemi COVID-19 ini ya perlu juga dilakukan agar ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan ruang digital dapat dipenuhi dengan baik. Sampai saat ini memang dari monitor yang kami lakukan, nanti Pak Riri atau dari Telkomsel bisa mengkonfirmasi, ada memang peningkatan traffic antara 5-10% ya. Tetapi itu masih jauh di bawah peningkatan traffic pada saat hari-hari raya di tahun-tahun sebelumnya yang jauh lebih tinggi. Tetapi juga ada perubahan konfigurasi di mana penggunaan internet itu yang di situasi di mana ruang fisik itu masih digunakan dengan baik dulunya, itu berada di gedung-gedung, di kantor-kantor, di kampus-kampus. Sekarang konfigurasi itu bergeser dan berpindah ya ke pemukiman, ke real estate, ke tempat-tempat perumahan-perumahan di mana orang tinggal. Karenanya tentu deployment infrastruktur harus sejalan untuk memastikan juga layanan-layanan di sana itu terjaga dengan baik, agar apa, semangat dan optimisme masyarakat yang sudah beralih ke ruang digital ini jangan sampai nanti berkendala dengan layanan internet yang terbatas atau kurang. Ini tantangan yang besar, dan saya menyampaikan rasa syukur ya, apresiasi yang tinggi kepada perusahaan-perusahaan seluler kita yang sampai hari ini punya komitmen yang tinggi sekali untuk memastikan menjaga tersedianya bandwidth yang cukup, menjaga quality of service yang cukup ya, atas dasar pantauan wilayah ya, dan tempat-tempat seperti tadi ada konfigurasi yang berubah. Ya, di samping itu bisa saya sampaikan juga di sini dalam rangka pencegahan COVID-19 ini, kalau rumah sakit Pak Hermawan itu harusnya dia paling akhir ya, dia harusnya di belakang. Karena rumah sakit dan tindakan medis itu mengurus orang yang telah tertular, yang harus diurus. Sedangkan telekomunikasi dan internet itu harus menjadi paling depan. Untuk apa? Untuk mencegah agar orang tidak tertular. Dengan orang tidak tertular, maka pekerjaan medis menjadi lebih ringan dan lebih gampang, lebih mudah. Jangan sampai ruang depannya tidak dilakukan dengan baik yang mengakibatkan semuanya langsung ke ruang belakang. Maka akan terjadi over capacity di seluruh aspek pelayanan medis kita. Kita lihat saja di Amerika ya, di Amerika healthcare sistemnya crash itu. Di Eropa, di Italia healthcare sistemnya crash. Di Indonesia tentu kita nggak bisa pakai yang sama. Kita harus punya Abu Nawas. Harus ada kecerdasan Abu Nawas sedikit di Indonesia. Ya, dengan apa? Dengan kita tampilkan di depan kita industri telekomunikasi kita. Yang tampil di depan kita adalah operator seluler. Yang tampil di depan adalah ISP.
yang harus kita gunakan. Untuk apa itu? Kita manfaatkan teknologi ya untuk melakukan tracking, tracing, dan fencing in ya kepada orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, pasien-pasien positif COVID-19 ya, bahkan juga ya ada istilahnya OTG itu ya, orang dalam apa namanya itu? Orang tanpa gejala, Pak. Orang tanpa gejala. Yang tanpa gejala pun harus kita lakukan tracking, tracing, dan fencing in. Untuk apa? Untuk membatasi agar masyarakat tidak mudah tertular dan diberikan warning kepada masyarakat untuk menghindarkan dirinya dari potensi-potensi di mana ada virus di sekitar mereka. Ya, melalui apa? Melalui aplikasi Peduli Lindungi. Saya berterima kasih kepada Telkom, Telkomsel, rekan-rekan sekalian, termasuk mitra-mitra saya, kementerian lembaga, yang secara aktif menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi ini. Aplikasi ini sudah, saya harapkan Pak Hermawan juga sudah ya, install dan downloadnya, karena itu sudah ada di App Store dan ada di Play Store saat ini. Dan saya menyampaikan juga, ya, saya juga memastikan menjaga, ya, agar perlindungan terhadap data pribadi terjaga dengan baik. Karena ya, sebelum ada undang-undang data pribadi, saya menyiapkan melalui keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menjaga, ya, agar nanti pada saat selesai keadaan darurat kita, data-datanya harus dihapus, ya. Dan kebetulan, ya, terima kasih juga kepada operator seluler kita, ini apa, server-servernya ada di dalam negeri, ya. Perusahaan-perusahaan yang bangun ini, operator-operator kita yang bangun ini pasti sudah melalui proses apa namanya, seleksi atas apa namanya, security yang kuat. Demikian halnya pada saat Google atau Apple ya ikut mau supaya sistem ini ada di dalam sistem mereka, ya, tentu juga selalu melalui pendidikan. Jadi apabila ada pihak yang meragukan nanti akan ada bahaya terkait dengan data pribadi, kita pahami itu, ya. Bahkan di tingkat dunia sekarang juga sudah mulai mempersoalkan bagaimana perlindungan terhadap data pribadi, tetapi kita jaga dengan itu secara sungguh-sungguh. Yang pertama yang harus kita berantas ini, putuskan itu mata rantai COVID-19. Di samping itu, kita juga menyiapkan melalui chatbot WhatsApp, SMS Blast, dan call center. Ada 119, extension 9, 117, dan seterusnya. Ya. Keberlangsungan ruang digital kita melalui penyediaan akses internet oleh mobile dan fixed operator, itu harus kita jaga dengan baik. Saya yakin betul ya para manajemen, direksi, pemilik dari perusahaan-perusahaan seluler kita menyadari ini. Ya, dan sangat penting. Karena apa? Ini dalam rangka menjaga perekonomian kita, menjaga ruang sosial kita, sekaligus ya tidak tertutup kemungkinan untuk menjaga keamanan negara kita. Kita punya banyak pengalaman di mana terjadi kegentingan-kegentingan non politik, ya, ekonomi secara khusus yang berdampak kepada diskursus politik, baik pergantian rejim maupun hilangnya beberapa wilayah negara. Nah, situasi ini tentu nggak bisa kita anggap main-main, karena ya kehadiran infrastruktur, kehadiran perusahaan-perusahaan seluler yang melayani ini sangat strategis sifatnya, ya, untuk menjaga seluruh ruang-ruang kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan ekonomi kita. Ya, saya cukup optimis. Ya, sebagaimana tema dari industri roundtable ini, surviving COVID-19, ini merupakan satu keyakinan negara kita akan melewati pandemik ini, ya, pandemik COVID-19 ini. Di dalam rapat-rapat kita selalu berdiskusi kapan sih, ya, banyak yang memperkirakan, kita belum tahu, ini baru pertama kali terjadi di dunia ini, Pak Hermawan. Apakah akan kelesuan ekonomi seperti yang terjadi di awal abad 20 misalnya, atau seperti apa, berapa lama ini akan berlangsung, belum ada obatnya,
apalagi negara super ekonomi seperti yang terjadi sendiri awal 20 misalnya, atau seperti apa, berapa lama kita jadinya khawatir. Tetapi kita meyakini juga bahwa usaha kita akan efektif. Setidaknya Juli dia peaknya itu lewat, kita akan turun, dan aktivitas ekonomi kita di Q3 tahun ini akan kembali mulai bergerak, ya. Karenanya jangan sampai kita tunggu pada saat mulai bergerak baru kita siap. Karena negara-negara lain juga yang Pak Hermawan sampaikan tadi sudah mulai siap-siap post COVID. Apa yang dilakukan? Siapa yang cepat, dia yang dapat. Nah, karenanya di telekomunikasi kita yang adalah backbone ini juga cepat. Saya udah, Pak Riri tahu, kita sudah rapat sama-sama bagaimana untuk industri, khususnya industri pariwisata dengan agenda-agenda besar kita yang dapat tantangan paling besar saat ini, ya. Itu begitu post COVID, maka kita harus bangun lagi. Dan saya percaya bahwa pimpinan-pimpinan perusahaan seluler dan di industri kita siap untuk itu, ya. Saya juga berterima kasih ini karena menyadari betul bahwa ruang digital memainkan peran yang penting, Pak Hermawan. Perusahaan-perusahaan seluler berkontribusi besar, ya. Di samping berhadapan dengan tantangan dan peluang yang Pak Herman sampaikan, tapi perusahaan-perusahaan seluler ini berkontribusi bahkan sampai 2 triliun rupiah per bulan untuk layanan internet gratis yang prioritas tinggi adalah untuk pendidikan. Para siswa, para mahasiswa, para maguru, para guru, dan dunia pendidikan. Dan saya kira pilihan itu tepat sekali karena memang masa depan kita ada di bidang itu, ya. Merupakan respons yang cepat industri telekomunikasi kita mengatasi shock, Pak, di masyarakat akibat dari peralihan interaksi dari ruang fisik ke ruang digital tadi, physical space ke digital space. Kalau saja industri telekomunikasi operator seluler kita tidak siap, bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya kita menghadapi situasi pandemi seperti ini. Karenanya sekali lagi saya tentu memperhatikan betul, ya. Respons dari perusahaan seluler sangat diapresiasi oleh pemerintah dan berharap, ya, agar kita bersama-sama jaga ruang digital ini benar-benar menjadi media untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan jalan menuju recovery dengan efektif dan efisien untuk semua aspek kehidupan atau dalam berbagai hal. Di sisi lain, respons ini merupakan strategi yang tepat untuk mempertahankan ruang digital kita dan digital society kita. Agar usaha yang telah kita bangun, ya, dengan bersama-sama ekosistem digital yang selama ini dengan deployment investasi yang begitu besar tidak sia-sia. Ya, kita harus jaga itu. Di samping bahwa basis pengguna di masing-masing operator juga dapat dipertahankan dengan baik. Jangan sampai operator penggunanya ini beralih, ya. Jangan sampai. Kita menyadari saat ini basis pengguna merupakan tangible asset, ya, yang sangat mahal, yang membutuhkan akuisisi dan retensi yang cukup berat pada kompetisi yang ketat. Sehingga mempertahankannya pada kondisi daya beli masyarakat menurun dengan berbagai kemudahan layanan tadi yang diberikan termasuk internet gratis merupakan hal yang tepat untuk menjaga keberlangsungan usaha. Saya kira apa yang dilakukan oleh para pimpinan dan manajemen atas dari operator seluler itu tepat sekali dalam rangka menjaga tangible asset mereka. Ya, industri telekomunikasi sebagaimana industri jasa lainnya dalam melewati pandemi COVID-19 ini harus melakukan terobosan-terobosan baru. Sinergitas dalam fokus mempertahankan usaha penyediaan layanan internet dan konten digital perlu dilakukan dengan efektif dan efisien. Kita menyadari kebutuhan akan akses internet retail, ya, residensial, dan pendidikan akan meningkat akibat kebijakan belajar dari rumah dan ibadah di rumah seperti tadi saya sampaikan. Sementara kebutuhan akses internet korporasi akan menurun, ya, seiring dengan kebijakan bekerja dari rumah. Gedung-gedung, kantor-kantor pasti turun itu volumenya.
Di samping itu kebutuhan bandwidth internasional mungkin akan meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akses internet retail untuk berbagai media sosial dan platform digital yang penempatan servernya ada di luar Indonesia. Ya, akan terjadi peningkatan di bandwidth internasional. Kondisi ini akan berlangsung selama masa pandemi COVID-19 tentunya, dan sedikit banyak akan berpengaruh kepada upsell kita sesuai dengan layanan internet yang disediakan baik retail internet maupun corporate internet. Peningkatan di sisi retail internet dan internet pendidikan tidak akan serta-merta ya menaikkan revenue. Tadi Pak Hermawan sampaikan ada peningkatan itu, tetapi ini tidak dengan serta-merta ya menaikkan revenue karena akan sangat tergantung daya beli masyarakat dan instansi pendidikan. Ya, kami banyak berdiskusi termasuk bagaimana refokus dan realokasi APBN kita pada saat terjadi tekanan fiskal yang tinggi saat ini dengan cara melebar defisit, tetapi tujuannya agar belanja negara bisa tinggi, tetap tinggi, dan stimulus khususnya di bidang-bidang yang menjangkau layanan masyarakat dengan daya beli rendah itu bisa tetap dijaga dengan baik. Ya. Jalan satu-satunya yang dapat ditempuh adalah menyesuaikan layanan dengan daya beli sembari melakukan cost efektif. Kita suka atau tidak suka, maka efisiensi harus kita lakukan. Penurunan permintaan di corporate internet mau tidak mau akan menurunkan pendapatan bagi operator yang fokus di layanan internet korporasi. Di mana membutuhkan pendekatan reposisi tentu dan strategi pemanfaatan idle capacity yang tersedia. Semuanya untuk menjaga agar keuangan perseroan ini terjaga dengan baik. Ketahanan arus kasko operator terhadap dampak COVID-19 ini juga sangat bergantung dari ketersediaan layanan. Bagi operator yang memiliki layanan media online dan konten digital, mungkin akan sedikit terbantu dengan adanya iklan dan konten yang menjadi sumber pendapatan. Informasi tentang kenaikan panggilan suara selama pandemi COVID-19 juga akan membantu para operator yang menyediakan panggilan suara. Dengan kondisi ini yang beragam, membutuhkan soliditas operator industri telekomunikasi dalam bersinergi. Jadi saya melihat saatnya sekarang kita membangun sinergitas di antara operator seluler agar efisiensi itu bisa dilakukan, khususnya di dalam pemanfaatan dan deployment infrastruktur. Oleh karenanya perlu kerjasama antar operator dalam mengantisipasi diantaranya misalnya sharing capacity, cost effectiveness, reposisi, dan berbagai hal lainnya. Saya kira manajemen upsell akan melihat secara lebih detail tentang ini potensi-potensinya. Pemerintah, saya secara pribadi ya, secara terbuka menerima berbagai usulan untuk pengaturan yang mendukung strategi terkait dengan sharing capacity, cost efektif, dan lebih deployment dengan investment yang lebih memadai, ya, investment strategi yang lebih memadai. Ya, kami secara terbuka menerima usulan-usulan pengaturan yang mendukung strategi ini. Karenanya Pak Riri dan teman-teman nanti kita diskusikan ini bagaimana caranya post-COVID untuk kita tetap bisa bangkit dan bergerak kembali. Dalam era kedaruratan, peran regulasi menjadi sangat penting. Kami sadari itu, ya, dalam menjaga keberlangsungan industri, termasuk industri telekomunikasi. Saya menyampaikan banyak perharapan dan permintaan yang berhubungan dengan insentif-insentif di masa darurat kesehatan ini ke otoritas-otoritas, termasuk otoritas fiskal. Ya, bagaimana untuk mengelola semua insentif yang bisa diberikan. Sama halnya dalam masa recovery dari pandemi COVID-19, pemerintah membutuhkan masukan yang tepat dari pelaku usaha di industri, ya, khususnya industri telekomunikasi dalam penyusunan regulasi-regulasi ke depan. Regulasi yang efektif, ya, telekomunikasi setelah pandemi berakhir, atau yang diistilahkan di roundtable ini the post, ya, dalam tema industri roundtable kita kali ini.
Pemerintah dan industri dapat melakukan forecasting bersama-sama dengan data dan informasi yang tentunya harus akurat, sehingga kebijakan dan regulasi yang ditempuh benar-benar efektif dalam menjaga keberlangsungan industri, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ruang digital. Ya, hal ini tentu termasuk dampak terhadap industri telekomunikasi dalam mengadopsi teknologi-teknologi baru yang menjadi harapan pertumbuhan ekonomi digital ke depan. Nah, dalam kaitan yang ini Pak Hermawan tadi sudah disampaikan itu ya, penerapan teknologi 5G dan IoT sedikit banyak akan berdampak karena COVID-19. Ya, akan berdampak pada perencanaan investasi operator seluler. Pemerintah berharap implementasi teknologi baru ini tetap sesuai rencana penyelenggaraan seluler. Kita sudah melakukan trial ya. 5G di spektrum atas, spektrum tinggi ya, dan sukses di Indonesia oleh berbagai operator dan dari berbagai jenis teknologi tim dan barat. Namun pilihannya Pak Hermawan, kita memperhatikan banyak hal. Kita harus memperhatikan yang pertama pasti ya, secara teknologi yang mana yang paling tepat untuk kita 5G. Yang kedua, kita harus memperhatikan keekonomian jangka panjang yang mana yang paling efisien untuk kebutuhan kita sebagai negara. Ya. Bukan sebagai perusahaan, apalagi sebagai pribadi, tapi sebagai negara di dalam makro teknologi kita. Ya. Dan tentu kita juga harus memperhatikan 5G ini kalau saya pakai istilah aja ini fast evolusi atau revolusi di digital. Kita harus memperhatikan juga pertimbangan-pertimbangan geostrategis dan geopolitik, karena ini sangat dipengaruhi dengan faktor-faktor itu. Namun, ya itu pertimbangan pemerintah. Pertimbangan dunia usahanya apa? Kesiapan dunia usaha dan ekosistemnya. Sehingga pada saat 5G kita launch, ekosistem dan business plan itu memang sudah tersedia. Kalau tidak, dia sulit tentu keekonomiannya. Ya. Bapak, Ibu, Pak Hermawan, dan Pak Arief, rekan-rekan sekalian, pemerintah dan industri dapat akan membuka ruang seluas-luasnya bagi operator yang akan membahas berbagai aspek kebijakan implementasi teknologi 5G. Ya, saya terkait dengan hal ini akan buka diskusi seluas-luasnya. Nah, itu mengkomunikasikannya, menyampaikan pada saya apa yang menjadi pertimbangan, pikiran, bahkan kendala untuk didiskusikan bersama-sama. Karena ekonomi digital sebagai unsur utama dalam pemulihan ekonomi nasional kita. Ya. Sebagai akhir dari saya, Pak Hermawan, ya, saya ingin menyampaikan transformasi dari ruang fisik ke ruang digital akibat dari adanya COVID ini, ya, akan mempengaruhi juga transformasi pada budaya kerja kita, ya, yang akan budaya kerja baru yang akan kita lakukan secara masif dan tentu akan lebih efisien melalui ruang digital. Sebagai contoh saja sekarang dalam melakukan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah, ya, perjalanan dinas dipangkas, rapat-rapat dipangkas, semuanya dipangkas, bisa dilakukan. Bahkan pertemuan-pertemuan seperti ini bisa dilakukan melalui ruang digital. Round table ini sendiri melalui ruang digital, Pak Hermawan. Kita cukup siapkan saja aqua masing-masing, tidak perlu disediakan di satu ruangan, kan begitu kira-kira. Akan merubah seluruh budaya kerja kita, akan merubah seluruh profil kita. Saya lihat ini ada satu norma yang baru dan satu ukuran yang baru bagaimana berinteraksi dan bagaimana dunia ekonomi kita handle post COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak panjang tadi, ya. Selamat siang, terima kasih Pak Menteri, luar biasa, selalu menggebu-gebu dan Bapak orang baru di Kominfo tapi begitu menguasai langsung. Itu selalu kesan saya selama ini. Seperti Pak Arief Yahya dulu baru masuk pariwisata langsung menguasai, ya. Ini ada miripnya. Tapi sebelum saya ke Pak Arief Yahya, kalau boleh satu hal aja Pak Menteri, yaitu yang pertama, sekarang Indonesia itu lumayan posisinya di dunia itu, ya. Korea buktinya nanti minta kita 3 hari, 17, 18, 19. Mudah-mudahan nanti Kominfo bisa ikut.
waktu G2G tanggal 17 Juni. Siap. Mengenai smart city. Penting itu. Ya, toh. Kemudian hari ini juga, ya Pak, karena minat Korea itu sangat besar. Hari ini Pak Taufik tadi yang deputy chairman kita yang sudah 27 sama kita, itu khusus diundang untuk banking society Korea. di Korea, Pak. Gila, Pak. 2 jam jadi kepengen tahu bagaimana. Jadi Indonesia ini luar biasa, Pak. Betul. Banyak orang yang pesimis, tapi kalau saya optimis, Pak. Optimis. Nah, Cocok, Pak. sekarang begini, Pak. Begini, Pak. Industri roundtable yang pertama, Selasa yang lalu, itu Pak Johari Arotmangun kita hadirkan. Dubes Indonesia di Cina. Ya. Kita tahu semua Wuhan sekarang sudah dibuka kembali, Pak. Tapi karena dulu pakai IT, dan sampai sekarang pun orang ditandai merah, kuning, hijau. Kalau dia merah nggak boleh masuk di satu ini. Nah, tapi Korea katanya bisa juga pakai digital gitu. Karena apa? Walaupun negara demokrasi orang boleh ngomong apapun, tapi karena di situ itu katanya bangsa perang. Masih dalam keadaan perang sama Korea Utara. Jadi makanya krisis terus. Jadi mereka itu biasa punya budaya krisis. Kita kan enggak ini, Pak. Ini kita ini Betul. budayanya kan budaya apa ya? Alon-alon Ini kita. kan kolam susu ini, Pak, budayanya ini, ya toh. Kemudian Cina itu bisa melakukan itu semua karena nggak kayak kita. Ini kan hak asasi manusia itu kan tidak ada komitenya atau ada ya, tapi beda dengan itu. Nah, sekarang gimana, Pak Menteri? Satu aja pertanyaan, saya tahu Bapak sibuk sesudah ini harus meninggalkan kita. Satu aja, bagaimana Bapak diminta supaya digital space ini dipakai untuk pencegahan dan sebagainya? Itu bagaimana hubungannya dengan hak asasi manusia, Pak? Di alam demokratis seperti Indonesia. Kasihan Nah, ini- pemerintah ini salah terus, Pak. Sama Iya, saya setuju. aktivis sama bisnis salah terus. Gimana, Pak? Saya setuju dengan demokrasi, Pak Hermawan. Iya. Tapi demokrasi kita ini di dalam situasi ada dua kita. Pada saat normal event, demokrasi yang kita terapkan demokrasi yang normal. Pada saat abnormal event, maka kita harus memanage demokrasi kita dengan baik agar kita segera mengakhiri abnormal eventnya menjadi normal. Namun demikian, karena kita sudah masuk di era demokrasi, maka pentahelix kita, ya, peran pentahelix, pemerintah dan seluruh institusi negara harus hadir di dalamnya. Masyarakat dan seluruh komunitas masyarakat harus hadir di dalamnya. Dunia perguruan tinggi dan para intelektual kita harus hadir di dalamnya. Dunia usaha, para pengusaha dan inventors kita harus mengambil bagian di dalamnya. Demikian pula media, ya. Jadi demokrasi kita harus bisa lebih bermanfaat untuk kita kelola dengan baik di saat seperti abnormal ini. Ini kan keadaan darurat kesehatan. Saya sekali lagi memastikan Pak Hermawan, ya, kalau terkait dengan aplikasi yang kita sediakan ini, aplikasi Peduli Lindungi ini, ke data pribadi dijamin, Pak, dalam dua aspek. Aspek yang pertama, aspek teknis. Telkom pasti sudah melakukan pendekatan security system yang benar-benar matang dan berlapis-lapis bersama Telkomsel, ya. Lalu yang kedua, servernya pun ada di Indonesia. Kita bukan pasang di server di luar negeri barangnya. Ada di Indonesia. Yang ketiga apa? Regulasinya kita jaga, kita siapkan. Dan saya meyakini karena ada di Telkom, ada di Telkomsel, nanti setelah selesai pasti akan dihapus. Tetapi barang ini penting sekali karena apa? Karena ini yang akan dapat nanti. Kalau kita download dia, install dia, Pak Hermawan, maka kita mengurangi beban negara besar sekali dengan apa? Dengan menyampaikan pada masyarakat untuk menjaga dirinya sendiri dengan ya handheldnya atau ponselnya. Karena di situ nanti ada alert, ada peringatan. Kamu berada di wilayah berbahaya. Di situ juga bagi yang sudah tertular, ya ada monitoring untuk fencing in, untuk dia di pagar dikawali. Kamu sudah tidak di tempat isolasi, segera kembali ke tempat isolasi. Setidaknya, ya kalau kita semuanya dan apabila semakin banyak yang mendownload ini, ya maka
teknologi ini akan membantu kita, ya, membantu kita secara efektif untuk memutus mata rantai COVID. Tapi di sisi yang lain, teknologi yang ada di operator dan payung hukum yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menjaga agar hak privat, perlindungan terhadap data pribadi tetap dijaga dengan baik, demokrasi kita menjadi lebih bermanfaat. Kira-kira begitu, Pak Hermawan. Ya, terima kasih Pak Menteri. Pak Menteri ini yang berani ngomong di World Economic Forum bahwa Indonesia ini superpower dunia. Dan itu sudah menarik saya karena saya lagi siap-siapin buku berikutnya terbitan Wiley Amerika, Technology for Humanity, Marketing 5.0. Karena itu memang saya sudah katakan Pak Menteri, pendapat yang berani itu saya kutip Pak. Karena saya salah satu co-author bersama Philip Kotler dan Iwan Setiawan bahwa Indonesia itu superpower sebetulnya. Nah, sekarang dengan jaminan tadi, mudah-mudahan superpower ini membuktikan bahwa memang jaringan yang begitu gede itu bisa dipakai untuk mencegah COVID secara efektif. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih. Sekaligus saya pamit, saya ada rapat yang lain lagi, Pak Hermawan. Ya, terima kasih banyak. Matur nuwun, Pak. Shalom, Pak. Shalom. Ya, terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih.